sekalian, salam sejahtera bagi kita semua dan salam Harmoni. Salam Harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Putri Yasti Martiantini SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ujian tengah semester, yaitu menganalisis kualitas pelaporan keuangan Amerika Serikat, tinjauan tata kelola, transparansi, dan komparabilitas global. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syiam dengan NIM Aktif 1144 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Daina Pertiwi dengan NIM 1047. Perkenalkan, saya Putu Mahmudi dengan Praktik Aktif 1002. Perkenalkan, saya Nima Dinamianti dengan NIM Aktif 1111. Baik, di sini kami akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama ada profil dan lingkungan Amerika Serikat, yang kedua standar dan analisis kualitas laporan keuangan, yang ketiga ada komparasi Amerika Serikat dan Inggris, yang keempat analisis kritis studi kasus G Capital, dan yang terakhir ada rekomendasi kompo. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai profil ekonomi dan bisnis Amerika Serikat. Untuk yang pertama yaitu karakteristik ekonomi. Amerika Serikat menerapkan pasar bebas adaptif dengan intervensi strategis pemerintah dengan kebijakan fiskal dan subsidi. Berdasarkan data tahunan DA, PDB real tahun 2025 telah menembus angka 23 triliun dolar, didukung oleh konsumsi domestik yang stabil dan kepastian hukum bagi investor. Untuk poin yang kedua yaitu industri dominan. Pendorong utama beralih ke cloud computing dan AI from 10K Microsoft menunjukkan bahwa layanan digital ini menjadi kontributor pendapatan paling masif bagi perusahaan global tersebut. Untuk yang ketiga yaitu perkembangan pasar modal. Bursa NYSE dan FASD adalah pusat dana dunia. Kapitalisasi pasar Apple mencapai 3,9 triliun dolar yang mewajibkan transparansi tinggi karena investor global sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan. Untuk yang terakhir yaitu peran global. Amerika Serikat pengendali investasi internasional, penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama membuat standar bisnis mereka sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi global. Untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan akuntansi di Amerika Serikat. Untuk bagian yang pertama yaitu sistem hukum dan sumber pendanaan. Jadi Amerika Serikat menggunakan sistem hukum common law dan sumber pendanaan market-based system. Karena pendanaan bergantung pada modal publik yaitu saham atau obligasi. Jadi laporan keuangan wajib mengikuti standar US GAAP di bawah pengawasan ESG. Bagian yang kedua yaitu budaya bisnis dan tata kelola. Jadi Amerika Serikat sangat kompetitif dan berorientasi kinerja. Sebagaimana tercantum pada lembar pengesahan laporan tahunan Apple, yaitu CEO dan CFO bertanggung jawab secara hukum atas kredibilitas laporan sebagai bentuk akuntabilitas yang nyata. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini menggunakan standar akuntansi yang sering disebut dengan US GAAP, yang merupakan standar nasional yang disusun oleh FASD dan diawasi oleh SEC, di mana US GAAP ini cenderung bersifat rule based dan wajib bagi perusahaan domestik. Nah, Amerika Serikat sendiri tidak mengadopsi IFRS secara penuh, melainkan hanya melakukan konvergensi terbatas. Contohnya dapat dilihat pada standar pengungkapan pendapatan dan juga leasing yang sudah mulai diselaraskan dengan IFRS. Nah, dilihat dari segi sejarah adopsi IFRS di Amerika Serikat, di mana ada 3 fase yang penting, di mana fase pertama itu di tahun 2002 melalui Norwalk Agreement yang menandai awal kerjasama antara GAAP dengan IFRS. Kemudian yang kedua yaitu tahun 2007, di mana SEC mengizinkan perusahaan asing untuk menggunakan IFRS tanpa melakukan rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga yaitu tahun 2012, di mana SEC memutuskan bahwa Amerika Serikat belum siap untuk mengadopsi IFRS secara penuh karena kompleksitas dan juga biaya. Kemudian lanjut mengenai tantangan implementasi standar internasional, di mana tantangan implementasi standar internasional di APES itu ada 4 tantangan, yaitu yang pertama kesiapan sumber daya manusia, yang kedua biaya dan kompleksitas implementasi, yang ketiga perbedaan pendekatan standar antara rule based dengan principle based, yang keempat yaitu faktor politik dan kedaulatan standar. Baik, selanjutnya mengenai analisis kualitas pelaporan keuangan, di mana kualitas pelaporan keuangan di Amerika Serikat ini melalui praktik nyata dari perusahaan publik. Nah, analisis ini saya mengambil contoh dari laporan tahunan dari perusahaan Apple Inc., di mana kita langsung saja mengenai poin yang pertama dari tingkat transparansi pelaporan keuangan, di mana GAAP ini akan menghasilkan transparansi yang tinggi melalui pengungkapan yang rinci, namun akan berisiko informasi overload. Kemudian analisis yang kedua mengenai kemudahan pemahaman. Nah, dari segi struktur, laporan Apple Inc. ini disusun secara sistematis, dimulai dari gambaran kinerja hingga laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tentunya akan memudahkan investor dalam memahami alur informasi secara umum. Kemudian yang ketiga mengenai kelemahan sistem pelaporan keuangan, di mana kelemahan utamanya adalah pada tingkat kompleksitasnya yang tinggi karena akibat dari pendekatan rule based. Nah, meskipun aturannya sudah rinci, laporan Apple Inc. ini tetap menunjukkan adanya penggunaan judgment manajemen dalam estimasi dan juga kebijakan akuntansinya, sehingga subjektivitasnya akan masih sangat ada. Kemudian yang keempat mengenai efektivitas dari peran regulator, di mana laporan Apple Inc. ini menunjukkan adanya tanggung jawab manajemen, audit independen dan juga sistem pengendalian yang kuat.
Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Amerika Serikat sangat didukung oleh pengawasan dan enforcement yang efektif. Baik, selanjutnya itu ada tabel komparasi Amerika Serikat dan juga negara yang kelompok kami pilih, yaitu Inggris. Mulai dari yang poin pertama itu standar akuntansi. Seperti yang kita sudah ketahui, Amerika Serikat menggunakan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, sedangkan Inggris itu mengadopsi IFRS secara keseluruhan sejak tahun 2002. Dan poin kedua itu ada transparansi, di mana Amerika Serikat berada di bawah pengawasan Securities and Exchange Commission atau SEC, yang merupakan lembaga yang memutuskan pelaksanaan standar akuntansi dan juga pelaporan akuntansi, di mana perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Sedangkan di Inggris itu pengungkapannya dilakukan secara high disclosure dan juga dengan prinsip comply or explain, di mana perusahaan terkait itu wajib melaporkan atau menjelaskan secara terbuka apabila tidak dapat mengikuti aturan yang ada dalam kode etik. Dan poin ketiga itu ada perlindungan investor, di mana di Amerika Serikat sendiri investor itu dilindungi oleh Securities and Exchange Commission atau SEC dan juga Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB sebagai organisasi penyelenggara. Nah, untuk sementara di Inggris sendiri itu ada Financial Conduct Authority atau FCA yang berperan sebagai pengawas pasar modal dan juga bertanggung jawab atas perlindungan investor. Selanjutnya poin terakhir yaitu ada kualitas pelaporan, di mana di Amerika Serikat sendiri itu digunakan penerapan prinsip rule based standar dengan aturan yang terperinci dan juga ketat, sehingga laporan keuangan ini memiliki informasi yang berkualitas. Dan di Inggris ini laporan keuangan yang disajikan ini tentunya sesuai dengan IFRS, yaitu andal, relevan, transparan, dan juga komparatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus General Electric Capital. General Electric Capital merupakan perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi, mesin, dan teknologi perawatan kesehatan. Perusahaan ini merupakan gabungan dari perusahaan Thomas Alva Edison dan perusahaan Thomson Houston yang berdiri hampir selama 130 tahun. Perusahaan mengalami krisis keuangan yang terjadi tahun 2008 karena kredit macet subprime untuk investasi di industri real estate. Dan perusahaan harus melakukan restrukturisasi dengan menjual aset hingga tidak ada yang tersisa kecuali pembelian energi pada tahun 2015 sampai 2017. Perusahaan juga melakukan pendapatan yang tidak sejalan dengan kondisi keuangan perusahaan dan mengalami kerugian asuransi yang dihargai terlalu rendah, namun dicatat meningkat secara konsisten. Perusahaan juga diketahui tidak menggunakan metode sesuai dengan standar GAAP dengan perubahan metode pencatatan yang tidak konsisten. Hal ini menyebabkan laba selalu meningkat padahal aslinya perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Selanjutnya ada rekomendasi kelompok. Di sini kami memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama adalah memperkuat pengendalian internal. Terkait pada kasus sebelumnya, kasus General Electric Capital yang terjadi kecurangan karena pengendalian internal yang lemah. Standar akuntansi yang tepat namun tidak diawasi dengan baik menjadikan implementasi standar itu menjadi tidak efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan komparabilitas global. Amerika Serikat hanya melakukan konvergensi terbatas, tidak sepenuhnya karena kedaulatan yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan GAAP memiliki komparabilitas secara internasional itu masih rendah dibandingkan negara yang mengadopsi IFRS secara penuh. Yang ketiga, mengurangi informasi yang berlebih. Amerika Serikat dengan standar GAAP yang secara detail dan rinci mengharuskan laporan keuangannya menyajikan informasi yang sangat lengkap. Maka dari itu menghasilkan informasi yang berlebih dan itu akan mempersulit pengguna laporan untuk membaca laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang baik itu tidak hanya mementingkan transparansi saja, namun juga mementingkan komparabilitas untuk mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kami untuk dengan kesimpulan, laporan keuangan di Amerika Serikat secara keseluruhan memiliki kualitas yang tinggi, khususnya dari segi transparansi dan perlindungan investor. Kualitas pelaporan keuangan didukung pengawasan yang ketat oleh SEC dan informasi yang disajikan rinci dan detail karena menggunakan GAAP yang bersifat rule based. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu kompleksitas yang tinggi karena sifat aturan yang sangat perlu kehati-hatian karena detail dan rinciannya. Dibandingkan dengan negara Inggris yang mengadopsi IFRS secara penuh yang bersifat prinsip. Pelaporan keuangan Amerika Serikat menjadi kurang fleksibel dan komparabilitas secara internasionalnya masih terbatas. Meskipun ada upaya konvergensi yang dilakukan dengan IFRS, tetap ada perbedaan yang menjadi tantangan bagi perusahaan multinasional dan investor global. Maka dari itu diperlukan perbaikan peraturan agar pelaporan keuangan Amerika Serikat tidak hanya unggul secara domestik, tapi dapat unggul dan komparabel secara internasional. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Akhir kata, kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Thank you.